minggu bagi kita jemaat Tuhan yang terkasih. Dengan rasa syukur kita bersekutu di hari minggu ini. Semoga kita menyampaikan pujian kita dalam rasa bahagia. Selamat hari Minggu juga kami sampaikan kepada para hamba Tuhan yang melayani di minggu ini. Kita telah memasuki minggu ke-7 setelah Trinitatis yang memanggil kita untuk bersatu dan berdamai di dalam Allah Tuhan kita. Untuk itu, marilah kita menyembahnya dengan nyanyian kita. Oh
tertulis di Galatia 6 ayat 2. Demikian, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum. Amin. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang menyerahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Silakan duduk. Amin.
Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari ini, yaitu dari Kejadian 32 ayat 13 sampai ayat 21. Demikian firman Tuhan. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu, kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 2 jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannya semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga tiap-tiap kumpulan tersendiri. Dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannya lah kepada yang paling terbuka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diceritakan yang baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku melihat mukanya. Mungkin dia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang diserahkan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan satu gereja yang kudus, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari kehidupan yang kekal. Amin. Jemaat silakan dulu. Untuk warta jemaat bisa kita lihat di grup WA AKBP Sukabumi.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu, Amang Inang, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita dalam keadaan sehat pada saat ini, dan kami selalu berdoa bagi saudara-saudara yang sedang terpapar COVID-19, yang isoman ataupun yang di rumah sakit, supaya tetap kuat dan semangat untuk berjuang di dalam merasakan pandemi COVID-19 itu. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini tertulis dalam Efesus 2 ayat 11 hingga ayat 22. Demikian firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk keluarga Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik minggu kita minggu ini dikatakan kesatuan dan damai di dalam Kristus. Saudaraku, saya yakin semua kita yang mendengar khotbah ini sekarang mengaku sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Dan saya yakin semua kita telah dibaptis dan mengaku diri sebagai orang yang hidup di dalam Kristus. Namun yang menjadi perlu kita evaluasi di dalam kehidupan kita, apakah kita yang mengaku diri sebagai orang Kristen ini, kita yang sudah mengaku diri sebagai orang yang sudah dibaptis, sudahkah benar-benar hidup di dalam Kristus? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam Efesus secara keseluruhan
benar-benar membicarakan tentang di dalam Kristus, atau dalam bahasa Yunani dikatakan en Christo. Bagaimana hidup orang yang sudah di dalam Kristus. Artinya orang yang hidup di dalam Kristus itu bukan hanya sebagai orang Kristen atau bukan sebagai Kristen KTP, tetapi benar-benar dia melakukan kehendak Kristus di dalam perjalanan hidupnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, nats kita saat ini merupakan suatu evaluasi dan teguran, nasihat kepada jemaat Efesus dan kepada seluruh jemaat yang sudah menjadi Kristen. Secara khusus dalam nats ini adalah merupakan nasihat atau teguran evaluasi kepada jemaat Efesus yang mereka sudah menjadi pengikut Kristus, sudah menjadi orang Kristen, namun belum benar-benar menunjukkan diri yang hidup di dalam Kristus. Bisa dikatakan bahwa kekristenan mereka hanya masih kekristenan KTP, karena terlihat di dalam situasi persekutuan mereka. Persekutuan di dalam gereja itu persekutuan yang tidak ada damai sejahtera, yang tidak ada persatuan, bahkan yang terjadi perseteruan, perselisihan, keakuan, atau pengkotak-kotakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, karena itu nats ini menerangkan kepada kita bagaimana sesungguhnya hidup orang yang sudah di dalam Kristus, ento Kristo, yang sudah hidup di dalam Kristus. Dan bagaimana kita sebagai orang Kristen saat ini untuk mengaktualisasikan diri kita sebagai orang Kristen yang hidup di dalam Kristus. Artinya bukan hanya Kristen KTP tadi. Nats ini menerangkan bagi kita orang yang hidup di dalam Kristus yang pertama merindukan kesatuan, sebagaimana topik di atas tadi. Merindukan kesatuan, baik itu kesatuan di dalam keluarga, kesatuan di dalam gereja, dan kesatuan di tengah-tengah masyarakat. Dia senantiasa merindukan kesatuan itu. Orang yang sudah di dalam Kristus tidak akan mau menganggap dirinya lebih superior dan yang lain inferior. Orang yang sudah di dalam Kristus, dia tidak akan menganggap dirinya orang nomor satu, orang lain nomor dua. Orang yang sudah di dalam Kristus, dia tidak akan menganggap dirinya lebih hebat, lebih pintar, lebih suci daripada yang lain. Orang yang sudah di dalam Kristus atau Kristo itu akan menyadari bahwa setiap orang ada kelemahan dan kelebihannya. Dan di dalam kelemahan dan kelebihan itu, orang yang di dalam Kristus, dia akan mau saling mengisi, saling melengkapi, dan saling mendukung. Sehingga dengan demikian terjadi kesatuan di dalam persekutuan dan di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam gereja, dan juga masyarakat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, bagaimana supaya tetap menjaga kesatuan itu. Orang yang di dalam Kristus tidak akan mengkotak-kotakkan dirinya. Orang yang di dalam Kristus akan mengatakan bahwa kita sama sederajat di hadapan Tuhan. Kita lihat dalam nats ini Bapak Ibu Saudara, sumber daripada konflik itu, konflik yang terjadi di jemaat Efesus karena mereka mengkotak-kotakkan diri. Ada yang menganggap mereka yang sunat dan yang lain tidak sunat, yang menganggap mereka lebih paham dengan hukum Taurat, yang lain kurang, yang menganggap dirinya lebih dekat kepada Tuhan dan yang lain jauh. Dengan demikian
terjadilah konflik, perseteruan, perselisihan. Kita harus menyadari dan jangan mengkotak-kotakkan diri kita baik melalui marga, baik suku, bahasa, bangsa. Semua kita sama di hadapan Tuhan, setara di hadapan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan di dalam Roma 3 ayat 28 itu, tidak ada lagi orang merdeka atau orang budak, tidak ada lagi laki-laki dan perempuan, tidak ada lagi orang Yahudi atau Yunani, tetapi kita semua sama di hadapan Tuhan. Sama-sama ciptakan Tuhan, dan yang diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan Allah. Karena itu orang yang di dalam Kristus, orang yang merasakan into Kristo, orang yang di dalam Kristus itu akan menyadari semua yang di dunia ini ada perbedaan, ada berbeda-beda, tetapi bukan untuk dibeda-bedakan. Ada perbedaan jenis kelamin, perbedaan warna kulit, suku, bahasa, bangsa, namun semuanya itu akan merujuk kepada keindahan ciptaan Tuhan dan kekayaan ciptaan Tuhan. Itu harus disadari. Orang-orang yang di dalam Kristus itu menyadari keberadaan itu, keberbedaan itu, dan dia tidak akan mau membeda-bedakan satu dengan yang lain, menganggap semua sama sebagai ciptaan Tuhan yang segambar dan serupa dengan Allah. Maka dia juga akan menghargai dirinya dan menghargai orang lainnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, orang yang di dalam Kristus itu akan merindukan perdamaian. Karena Kristus telah datang ke dunia ini untuk memperdamaikan kita dengan Allah Bapa. Karena dosa sudah ada jarak, jurang pemisah antara manusia dengan Allah. Karena dosa manusia pertama itu, Allah dengan manusia sudah ada jarak yang sangat-sangat jauh, jurang pemisah yang sangat-sangat dalam. Dan apapun usaha manusia untuk menutupi jurang pemisah ini tidak ada lagi, tidak akan berhasil, karena manusia sudah di dalam lumpur dosa itu. Dia tidak bisa lagi menghubungkan dirinya orang berdosa itu dengan Allah yang Maha Kudus. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, karena kasih Allah Bapa, maka Dia mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini. Bahkan Dia rela mati di kayu salib demi mempersatukan kita, demi memperdamaikan kita manusia berdosa ini kepada Allah yang kudus itu. Darahnya yang kudus itu, itulah yang menyucikan kita manusia berdosa ini, sehingga kita menjadi kudus. Dengan kekudusan kita akhirnya layak berjumpa kepada Allah Bapa yang kudus itu. Dan tidak ada usaha atau tidak mungkin dapat itu kalau hanya karena usaha manusia sendiri. Manusia akan senantiasa gagal, tapi karena kasih Tuhan itu, maka kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Salib Kristus itu menjadi jembatan yang mempersatukan, yang menjembatani antara manusia berdosa dengan Allah. Salib itu menjadi jembatan penghubung di dalam jurang pemisah yang dalam tadi, sehingga kita bisa bersatu kembali dan menjadi anak-anak Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, maka orang yang hidup di dalam Kristus, dia akan senantiasa merindukan kedamaian itu, berdamai dengan Allah Bapa, berdamai dengan sesamanya, berdamai dengan dirinya, berdamai dengan seluruh ciptaan yang ada di dunia ini. Dia akan senantiasa merindukan perdamaian itu karena dia sudah di dalam Kristus. Karena Kristus yang ada di dalam dirinya itu yang mendorong dia senantiasa merindukan perdamaian itu. Dia
membenci perselisihan, dia membenci perseteruan, tetapi benar-benar merindukan perdamaian. Bapak Ibu Saudara, mari kita tanya bagaimana persekutuan kita saat ini. Apakah kita benar-benar merindukan perdamaian itu? Pembohong manusia, jika dia mengatakan dia merindukan perdamaian dengan Allah Bapa, dan bahkan mungkin dia melakukan hubungan intim melalui berdoa, bersekutu dengan Allah untuk menunjukkan perdamaian dirinya dengan Allah, tetapi dia tidak mau berdamai dengan sesamanya, itu dikatakan pendusta. Seperti apa yang dikatakan dalam 1 Yohanes itu. Tanya dirimu orang iman, apakah kita sudah berdamai dengan keluarga kita? Sudah berdamai dengan saudara kita, kakak adik kita, suami atau istri, anak-anak. Orang yang di dalam Kristus, dia akan senantiasa merindukan perdamaian itu. Dia akan senantiasa merindukan persekutuan di dalam Kristus, terlebih di dalam keluarganya sendiri. Itu orang yang di dalam Kristus. Sangat indah tema kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, memaknai inti dari di dalam Kristus, atau dalam bahasa Yunani yang tadi dikatakan en Christo. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, orang yang di dalam Kristus akan selalu menyadari Kristus telah membukakan baginya jalan masuk ke surga. Maka dia akan selalu berjalan bersama-sama dengan Kristus. Dia tidak akan berani melakukan kecurangan. Dia tidak akan berani melakukan dosa-dosa, kejahatan-kejahatan, memikirkan hal-hal yang buruk kepada orang lain, bertindak melakukan hal yang jahat, dan bahkan memikirkan juga dia tidak akan berani, karena dia tahu Tuhan itu Maha tahu apa yang kita lakukan dan apa yang kita pikirkan, apa yang ada di hati kita. Maka orang-orang yang di dalam Kristus itu, karena dia tahu bahwa Tuhan telah membukakan jalan baginya untuk Bapa di surga, dia tidak akan berani untuk melakukan perbuatan curang, kejahatan, dosa. Tapi dia akan setia berjalan di jalan Kristus. Dia akan setia berjalan di jalan keselamatan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus kepadanya. Dia akan tetap bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia akan setia. Dan dia selalu mengingat, seperti apa yang dikatakan dalam Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ketika dia selalu mengingat itu, maka dia akan benar-benar percaya dan benar-benar mau berjuang dalam perjalanan hidupnya di dunia ini untuk berjalan menuju ke jalan keselamatan itu. Walaupun Bapak Ibu Saudara, terkadang di dalam berjalan di jalan keselamatan itu banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi. Karena seperti apa yang dikatakan dalam Injil itu, bahwa jalan menuju ke kehidupan itu adalah jalan yang sempit. Jalan menuju kebinasaan itu jalan yang lebar. Arti sempit di situ artinya kita bisa menghadapi banyak tantangan di dalam melakukan kebaikan, kebenaran, dan berjalan di jalan keselamatan. Mungkin terkadang kita akan berjalan di jalan yang terjal dan berliku. Mungkin kita terkadang akan berjalan di terik matahari atau di tanah gersang. Tetapi barang siapa yang setia berjalan di jalan keselamatan itu, dan bahkan harus berjuang, harus menderita, dia yang akan tiba di surga kelak, karena Kristus telah membukakan jalan itu bagi orang-orang yang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dan yang keempat dikatakan, orang yang di dalam Kristus, en Kristo, akan tetap setia dalam kesatuan organ. Kesatuan organ di sini artinya bukan kesatuan organisasi, tetapi
kesatuan organ yang dilambangkan sebagai tubuh Kristus. Kristus adalah kepala dan kita semua adalah anggota tubuh Kristus. Anggota tubuh Kristus itu terdiri dari beragam-ragam, dan keberagaman itu bukanlah untuk dibeda-bedakan, tetapi keragaman itu untuk saling mengisi, saling melengkapi. Dan secara khusus dalam nats ini Bapak Ibu Saudara, Paulus menunjukkan atau menganalogikan kesatuan di dalam Kristus itu ibarat kesatuan dalam sebuah bangunan. Kristus Yesus menjadi batu penjuru dan dasar. Setelah batu penjuru itu adalah para imam, para nabi dan rasul. Dan di atas para nabi dan rasul itu pekabar Injil yang dahulu. Dan sampai kepada pekabar Injil kita Inomensen yang datang ke tanah Batak. Dan kemudian para pendeta, para pekabar Injil setelah Mensen, itulah yang berkaitan terus membangun satu tubuh Kristus di dunia ini. Dan hingga kita semua orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus saat ini. Artinya bisa kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, bangunan itu seperti bangunan ini, bangunan rumah kita, yang dasarnya, yang batu penjurunya adalah Tuhan Yesus Kristus, dan di atas Tuhan Yesus Kristus ada para nabi, para rasul, yang semuanya itu disusun rapi. Dan kemudian ada pekabar Injil, dan kita membayangkan pekabar Injil itu banyak disusun rapi dan semuanya saling terikat, tidak ada yang lepas. Dan hingga ke Mensen yang membawa kabar berita sukacita ke tanah Batak, dan juga kepada para pendeta, para pemberita firman Tuhan hingga sekarang ini, dan juga kepada semua orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus saat ini. Itulah yang menyatu tersusun rapi menjadi satu bangunan, yaitu bait suci Allah. Dan dirimu juga adalah bait suci Allah. Artinya di dalam satu bangunan yang tersusun dan rapi ini, semua harus menjaga kesuciannya, kekudusannya. Karena batu itu juga batu yang terpilih, bukan asal batu. Bisa kita bayangkan amang-inang dalam membangun kita tidak akan mungkin memakai batu apung untuk membangun rumah kita supaya kokoh dan kuat. Pasti batu yang keras. Apa yang mau dikatakan di situ? Kita semua harus menjaga kekudusan kita di tengah-tengah dunia yang banyak tantangan dan rintangan ini, sehingga kita kuat di dalam iman, kuat bersama dengan Kristus. Terbangunlah bait suci Tuhan yang kudus, baik itu di dunia ini secara keseluruhan dan juga diri kita masing-masing. Seperti apa yang dikatakan Paulus dalam 1 Korintus 3 ayat 16 itu, kamu adalah bait suci Tuhan. Mari kita jaga kekudusan kita. Orang-orang yang di dalam Kristus, en Kristo, dia akan menjaga kekudusan dirinya, dan dia akan mau bersama-sama terikat di dalam kesatuan orang-orang percaya kepada Tuhan, membangun bait suci kerajaan Allah di dunia ini, membangun kerajaan Allah supaya semakin nyata di dunia ini, dan orang kerajaan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus yang terakhir, orang yang di dalam Kristus, posisi dan letaknya menjadi warna dari pribadi seseorang itu. Akan terlihat warna dari pribadi seseorang yang di dalam Kristus itu terlihat dari posisi dan letaknya. Yang pertama tadi, dia akan mendapatkan bagian yang dijanjikan. Apa yang bagian yang dijanjikan oleh Tuhan kepada kita? Di pasal 1 jelas dikatakan itu bagian yang dijanjikan kepada kita itu kita memperoleh penebusan, yaitu pengampunan dosa dan beroleh kekayaan dalam kasih karunia Allah. Itu yang dijanjikan Tuhan bagi kita.
dan kemudian mendapatkan pengharapan. Orang-orang yang di dalam Kristus itu akan mendapatkan pengharapan di dalam perjalanan hidupnya, kemudian menjadi warga kerajaan Allah. Dan tadinya dia yang jauh, sekarang sudah dekat di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus kita beroleh sukacita dan persatuan dan damai sejahtera. Saudaraku, di Efesus ini secara khusus dikatakan dalam Kristus itu, di dalam Dia ada 160 kali. Artinya di situ kita harus semakin mengenal diri kita, semakin memaknai hidup kita. Janganlah hanya sebagai orang Kristen saja, tapi jadilah benar-benar hidup yang di dalam Kristus. Orang yang hidup di dalam Kristus benar-benar merindukan persatuan dan damai sejahtera, sehingga dia akan menyatakan kerajaan Allah di dunia ini. Kita semua menjadi pewaris kerajaan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Baik, Allah yang kami kenali dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa dengan firman-Mu yang menyapa kami pada saat ini, supaya kami mengevaluasi diri kami. Apakah kami sudah benar-benar menjadi orang Kristen yang hidup di dalam Kristus? Dan itu akan terlihat dari setiap sikap, perilaku, perbuatan, perkataan kami. Perkataan yang merindukan damai sejahtera, perkataan yang senantiasa mempersatukan, bahkan mempersatukan dua pihak yang bertikai. Kami senantiasa merindukan perdamaian itu, dan kami mau mendamaikan diri kami dengan Tuhan, dengan sesama kami, dan dengan seluruh ciptaan, sehingga kami benar-benar membawa damai dan disebut menjadi anak-anak Allah di dunia ini. Karena barang siapa yang membawa damai, ialah yang disebut menjadi anak Allah. Berkati kami Tuhan, kuatkan mampukan kami, karena Kristus yang ada di dalam diri kami, itulah yang memampukan kami melakukan kehendak-Mu, melakukan perdamaian, melakukan kesatuan, melakukan kehendak Tuhan, dan menunjukkan posisi dan sikap kami, sikap yang benar-benar dalam Kristus, walaupun kami masih hidup di dunia ini. Terima kasih Bapak. Pada saat ini kami berdoa bagi jemaat-Mu yang dalam keadaan sakit, secara khusus yang terpapar COVID-19. Bapak, berikan kepada mereka semangat, kekuatan untuk melawan rasa sakit yang mereka rasakan saat ini. Berikan pengharapan bahwa Tuhan tetap hadir bersama-sama dengan mereka, walaupun mereka harus isolasi mandiri, baik di rumah masing-masing ataupun di rumah sakit. Yakinkan mereka Tuhan tetap bersama mereka, menyertai dan melindungi setiap kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkati setiap jemaat yang berada di rumah mereka masing-masing saat ini, maupun pergumulan hidup mereka akan masyarakat kepada Tuhan. Mampukan kuatkan mereka Tuhan, dan berikan pengharapan bagi mereka bahwa Tuhan tetap bersama mereka di dalam setiap pergumulannya. Kami berdoa buat anak-anak kami yang akan memulai studi lagi tahun ajaran baru ini untuk hari esok. Berikan kepada mereka semangat, kekuatan, dan jangan bosan-bosan untuk belajar walaupun dia daring, sehingga mereka tetap mengingat untuk menata masa depannya melalui kerelaan mereka belajar keras dan berdoa terus. Mampukan juga setiap orang tua supaya tetap sabar untuk mendidik, membimbing anak-anak mereka yang menjadi tanggung jawab mereka sekarang untuk mengajari mereka di rumah masing-masing. Bapak yang baik, kami berdoa buat pemerintah kami, mulai dari Bapak Presiden, Menteri, sampai ke tingkat daerah-daerah. Biarlah Engkau Bapak yang memberkati, memberikan kesehatan, dan
dan juga tetap berikan semangat untuk melayani rakyat Indonesia secara khusus dalam kondisi yang sangat terpuruk saat ini karena pandemi COVID-19. Banyak dampak yang bisa dialami oleh negara, dampak ekonomi, politik, dampak budaya, dan semuanya yang menjadi beban dan tanggung jawab bagi pemerintah kan, secara khusus bagi Bapak Presiden. Karena itu mampukan beliau untuk tetap kuat dan senantiasa mengambil kebijakan, keputusan yang adil dan merata, yang mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat setiap para medis, perawat di rumah sakit. Mereka sebagai garda terdepan yang menolong orang-orang yang terpapar COVID-19. Kami tahu Tuhan perjuangan mereka. Kami tahu bagaimana kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi saat ini. Berikan kepada mereka kesehatan Bapak, kekuatan kesabaran, sehingga mereka menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan kesembuhan bagi setiap orang yang terpapar COVID-19. Berikan kesehatan juga bagi keluarga mereka, semangat supaya tetap semangat mendukung pelayanan mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa bagi seluruh jemaat AKBP, Reson Paulus Depok, dan seluruh jemaat dimanapun berada. Berkati mereka, berikan pengharapan dan kekuatan supaya tetap berharap pada saja di masa-masa sulit ini. Terima kasih Bapak yang baik. Kami orang yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Ampuni kami dari segala kesalahan kami, karena kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga doa dan permohonan kami hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian AKBP nomor 652 ayat 1 dan berikutnya sambil mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing. Terima kasih.
kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan memberi engkau damai sejahtera. Ora sang minang